Udah ini? Oke, kita wawancara sama Bimo Ki. Bimo KY, Komisi Yudisial. Bukan loh, bukan sih, berat amat. Iya. Mentang-mentang waduh saya curiga nih, udah mau deket-deket Iya, begini. makanya jadi gimana pendapat lo tentang keputusan MK ini? Untung ada manajer saya di belakang, langsung dipelototin kan saya. Tegang betul pagi-pagi. Aduh, Lohanko dulu ah. Oh iya, kita pakai Lohanko ini. Minuman para daber. Wah, sih. Aduh. Tapi Lohanko gue percaya nggak percaya ya. Gue kalau serak, dia lumayan recovery gue lumayan cepat kalau pakai Lohanko. Begitupun saya. Nggak tahu kenapa kena Lohanko nih jadi bisa bukan seger ya, tapi hilang gitu seraknya. Iya. Kayak lendir lah, kalau saya kan Iya, ada lendir. betul. Benar, geruduk-geruduk tuh tadi tuh. Lo pakai Lohanko udah lama juga? Dari SMP lah. Uset. Dah, kok dibuset? Iya, maksud gue lo tahu kan sih. mana anak SMP mana yang tahu Lohanko tuh nggak ada Lah kan bapak saya. Dari bapak saya. Iya. Bapak lo juga vio-vioan sih ya. Iya, bener. Oh iya bener. Maksud gue jarang loh anak SMP tahu Lohanko. Ujuk-ujuk ya, bocah cilik. Iya, bocah kecil mana ada tahu obat Cina. Lo mana? Gue kata gue anak SMP tuh nggak ada yang tahu gitu-gituan. Ya bener juga sih. Dan lucu tuh kalau ada kejadian kayak gitu. Beli Lohanko. Iya, anak kecil ngapain? Iya. Disuruh siapa lo? Gitu. Buat suara, iya. Bener. Lo pertama kali terjun ke dunia kerja emang udah langsung suara-suaraan gini? Atau ngapain dulu, Bim? Langsung, Cing. Secara tidak langsung. Nah, gimana tuh? Secara tidak langsung. Secara tidak langsung bekerja di industri ini. Karena apa lo? Kenapa secara tidak langsungnya? Secara tidak langsung karena ada jalur nepotisme. Nih saya bilang aja gitu. Oh, pamannya sebagai ketua MK. Mahkamah Keaudioan. Nah, itu bener. Iya. Aman kalau saya di sini mah. Iya. Bener, nggak ada jembur-jemburnya. Bener. Kenapa lo dari bokap memang Dari pengisi bokap. suara? Nyokap kan juga dulu, ibu tuh kan produser audio post gitu. Kalau sekarang nyebutnya audio post lah. Dulu kan studio rekaman gitu. Cinlok dah tuh bapak sama ibu di situ. Gak, maksud gue kan itu dulu bisnis yang sangat jarang ya. Betul. Berarti bokap lo umur-umuran berapa? Wah, umuran masih 40 mungkin ya. Bukan 30. sekarang. Oh, sekarang 60. 60-an ya, berarti. Bener gak sih? 60 Lo kan? nanya sama orang bokap lo. Enggak, takut salah gitu maksudnya. 58 dah, iya. Belum berarti. Pak, maaf ya, Pak. 58. Iya. Lahirnya 58. Lahirnya? Kita telepon dulu kali ya, Bapak. Nggak jauh beda sama gua. Ya, 60-an sih. Iya. 60-an. Maksudnya tahun-tahun itu dia ngisi suara apa? Dulu tuh mungkin bukan iklan ya, Cing ya. Dulu tuh lebih banyak sandiwara radio gitu. Tutur tinular, sahur sepuh gitu-gitu ya. Terus juga Sanggar Cerita gitu yang kaset-kasetnya banyak dijual. Sanggar Pratiwi. Prativi, maaf. Oh, Prativi. Iya, Sanggar Prativi. Bapak tuh dari situ. Sanggar Emang di Prativi. situ? Emang di situ. Ibu pun juga di situ. Oh, gue banyak dengerin dong kalau gitu berarti. Banyak cerita-cerita kancil yang gitu-gituan Iya, kan. kayak gitu. Timun Mas. Tapi Bapak lebih banyak ke yang sandiwara radionya. Karena Bapak tuh awalnya juga di teater kan, gitu. Jadi di sana memang jarang banget sih, nggak ada yang tahu gitu. Seniman audio ini ya. Betul, pada waktu itu ya. Akhirnya masuk ke VO iklan. Akhirnya VO iklan gitu. Dulu tuh era-era 90-an 2000 tuh mungkin masih orang nggak banyak yang pengen jadi dubber atau voiceover gitu ya. Penyiar radio gitu keren banget dulu gitu. Siapapun pengen jadi penyiar radio, betul. Gitu. Yang larinya nanti bisa ke MC dan entertain TV gitu kan. Dulu kan jalurnya begitu. Iya. Gitu sih, Cing.
Nah, lo langsung ke VO-VO-an atau ke audio? Ke VO? Ke dubbing. Radio. Dubbing. Oh, ke radio. Enggak, jadi dari VO dulu. Radio tuh baru 2014 lah gitu. Oh, sebelumnya lo dubbing apa? Dubbing dari tahun 95-an saya udah sih, 95 96. Jadi kecil dong. Udah kecil banget, udah dijadiin mesin pencetak uang sama orang tua. Lah, soalnya dieksploitasi. iya, karena saya pernah sadar gitu, zaman-zaman SMP, balik lagi SMP. Iya, SMP. Pak, kan dulu saya ini ya udah kerja nih dari lama. Duit saya mana? Begitu. Pas SMP. Pas SMP, kata bapak, lah kan ini buat bayar uang sekolah. Oh ya udah dah. Sama lu Hanko. Iya kan? Dibeliin lu Hanko. Ya udahlah, jadi saya mau kerja yang lain aja. Jadi distributor Lohanko. Minta sama itu tuh toko Pak Jenggot tuh dari dia gede juga, iya. Jadi gitu, begitu kelar SMA nih, lu udah kerja beginian aja? Nah, kelar SMA tuh kuliah kan. Sebenarnya titiknya tuh jadi waktu SMA mau ke kuliah aja tuh nyari apa namanya? Jurusan gitu yang nggak jauh-jauh dari sini. Apa? Periklanan, advertising. Nah, dulu masih ada di bawahnya komunikasi lah, cabangnya gitu. Nah, habis dari kuliah baru tuh ada geter-geternya, dalam artian mau ngelanjutin ini atau kerja kantoran ya gitu. Nah, kebetulan habis kuliah tuh ada teman buka startup lah waktu itu, startup buat developer aplikasi gitu-gitu. Itu pun juga jadi marketingnya paling 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Udah dah. Itu juga gara-gara kan Eyang dulu masih ada di rumah, Eyang Putri gitu. Tentara kan ya, maksudnya ada keluarga tentara. Kamu ini kuliah mahal-mahal, bangun tidur jam 11 gitu, pulang jam 2, kadang masih di rumah aja, kamu tuh kerja apa sih gitu. Lah yang gimana? Masa punya anak nggak ditanya sama anaknya dulu ke cucunya begitu kan? Padahal saat itu lo kerja apa? Nggak kerja, belum. Jadi makanya waktu itu masih freelance aja. Masih sekarang kan bilangnya freelance lah ya, voice over, dubber gitu. Makanya waktu itu ya udah deh ikut teman di startupnya biar kerja aja begitu. Iya. Udah. Habis itu nggak bertahan lama, udahlah. VO-VO-an udah enggak juga? Sama sekali enggak, udah? Kapan? Tinggalin, yang pada saat itu, pas saat nganggur? Akhirnya kepotong sih, bukan nganggur, yang kerja. Iya, kerja, oke. Ya kepotong aja waktunya, jadi bisa ngambilnya tuh yang malam gitu. Nah di situ baru titik kayak ngehnya, aduh kayaknya saya nggak bisa deh ninggalin ini gitu, si voice over ini gitu. Voice over, ya. Udahlah, udahan aja gitu. Kerjanya gitu. Emang voice over secara ekonomi bisa menghidupi kalau dulu ya? Dulu bisa, sekarang bisa. Dulu bisa, sekarang bisa? Dulu bisa, sekarang bisa. Kalau dibilang dulu kan pemainnya belum banyak nih gitu. Iya. Sekarang udah banyak banget gitu. Tetap aja bisa gitu. Tergantung sih. Faktornya 3 gitu. Bakat tuh semua orang pasti punya bakat lah. Karena kan modalnya ngomong gitu ya. Suara bakat, masing-masing ya. 1 bakat, 2 disiplin belajarnya karena memang harus dipelajari dan disiplin dalam jam terbang. Sama 1 lagi nih. Apa? Orang dalam. Nah, itu yang paling penting kayaknya. Iya. Bakat sama ini kayak dia punya paman di MK misalnya gitu. Tapi kan orang Mahkamah Keaudioan. Mahkamah Keaudioan. Gitu. Iya. Tapi benar, Cing. Mahkamah Keaudioan ini kalau di kita tuh bisa nyebutnya adalah produser gitu. Orang-orang yang menentukan bisa apa enggak lu masuk ke industri ini gitu. Nah, orang dalam ini bisa dibilang juga networking lah. Ya kalau kita cuman belajar sama ngasah disiplin doang, kita nggak mau bernetworking mah sama aja ya, karena gitu. job biasa datang dari lingkungan permainan bahkan. Betul. Tapi kan kalau orang yang voice over ini kan nggak sekedar ngomong doang, Bim. Kalau gue lihat harus bisa acting juga sebenarnya. Bahkan akan lebih berat lagi karena orang nggak ngelihat muka kita gitu. Iya. Bagaimana kita bisa menerjemahkan ini suaranya suara orang lagi senyum, suara orang lagi sedih. Itu gimana sih belajarinnya? Iya, itu bener banget, Cing. Thank you banget udah di-remind lagi buat mungkin teman-teman di sini yang nonton yang pengen jadi voice over mah gampang gitu ya. Bacot doang dapat duit. Kayak ada tuh yang ngomong doang tapi duit tuh enggak ada aksinya. Siapa tuh, Cing? Bang, ketawa aja, Bang. Kayak paham aja. Iya. Kesana lagi, ada warungnya tuh. Ada warungnya 30.000 ya.
Karena memang voice over itu atau dubber gitu ya, bukan hanya membaca tulisan sesuai pesanan, Iya. tapi memberikan nyawa ke dalam tulisan itu yang Betul, susah. betul. Kalau misalnya kita dubbing, mungkin masih ada sedikit gampangnya karena kita melihat si tokohnya tuh lagi nangis Iya. gitu ya. Maksudnya ada gambarnya Betul, gitu ya. Nah, tapi betul. kalau voice over doang yang cuman skrip aja, kan kita harus tahu ya, Iya. theater of mind kita, oh ini lagi sedih, berarti kita nggak boleh senyum, ini lagi worry, lagi apa. Nah, itu tuh yang susahnya di situ. Nah itu belajarnya ada nggak sih? Ada nggak sih sekolahan khusus? Kebetulan- Ya, atau paling enggak jurusan atau mata kuliah? Oke. Kalau di kuliahan sih belum ada ya. Belum ada. Mungkin di teater aja gitu ya. Oke. Karena ada beberapa sekolah tinggi atau universitas udah ada tuh teater jurusan-jurusan teater Teater gitu. gitu ya. Cuman kalau yang spesifik voice over atau dubber saya yang bikin. Sekarang sekolahan. Apa namanya? Voice Institute Indonesia. FOI. VII. VII. Voice Institute Indonesia. Di mana itu? Di Kemang. Di Kemang. Nah ngapain Jakarta tuh? Selatan. Itunya apa namanya? Ya pasti ada teorinya Kurikulumnya. dulu. Nah lu dapat dari mana tuh? Dapat dari mana? Kurikulum segala macam yang harus diajarin. Oke, dapat dari perjalanan pastinya. Iya. Terus juga kita sharing sama senior-senior. Juga waktu itu sempat ada temen gitu ya, beberapa dubber yang Southeast gitu. Saya punya teman voice over dan dubber yang ada di Malaysia, di Thailand gitu. Sempat ada kita sharing-sharing. Di sana ada nggak? Di luar negeri ada nggak sekolah kayak gini? Gak ada. Nggak ada juga. Nggak ada Jadi beberapa. bisa dibilang ini yang pertama mungkin, yang spesifik sekolah voice over. Di dunia saya nggak mau bilang seperti Iya. itu gitu. Di Indonesia Mungkin nggak ada boleh di kali. Indonesia. Nah sebenarnya dulu tuh ada Sanggar Prativi. Oh tapi kan dia sanggar Nah, tapi sanggar bentuknya. dan ininya lini produksinya banyak. Iya betul. Kalau ini lo khusus. Khusus. Oke. Walaupun di Voice Institute Indonesia itu makanya bukan Voice Over Institute gitu ya. Karena banyak juga nanti ada public speaking, ada punya radio, MC gitu. Tapi core-nya memang voice over dan dubbing. Nyanyi belum ada Nyanyi di situ. ya nggak ada sih. Tapi spesifik untuk vokal-vokal yang biasanya gini, dubbing Disney gitu Oke. kan ada nyanyinya. Nah kita juga udah komunikasi sama vokal coachnya gitu. Mas nanti kalau ada yang kelas pengen nyanyi untuk, kan hampir sama kayak apa ya, teater pertunjukan gitu kan, yang inilah gunung esku gitu. Bisa ya mas? Oh aman yuk nanti kapan-kapan kita bikin kelas bareng gitu. Nah ini udah berapa lama berjalan? 2019 tuh berarti 4 tahun ya gitu. Oh tapi kepotong pandemi sih banyak. Justru pandemi Justru banyak. di pandemi itu banyak banget yang kebutuhan kan shifting tuh ya, sing dari offline ke online gitu. Nah hadir tuh kita tuh bagaimana kita recording di rumah gitu-gitunya, sampai ada kelas teknisnya tuh juga ada. Teknis itu artinya corporate ininya. Ya, tapi standar aja gitu. Iya. Maksudnya gimana cara ngerekam dan lain-lainnya. Ada berapa murid? Secara murid mah, kalau banyak mah banyak ya. Cuman kita tuh juga punya komunitas namanya Voice People Indonesia gitu. Ratusan sudah sih, ratusan. Oh, udah banyak juga Ya, ya. banyak juga, ada di Surabaya gitu. Cabangnya juga ada di Surabaya, ada Voice Institute Surabaya. Soon juga akan ada di Bali gitu. Sementara udah ada berapa cabang ini? Baru Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya. Oh, tapi kan sekarang juga banyak demand-nya banyak ya, karena banyak paling tidak yang harus di-dubbing ya. Karena di Netflix misalnya setiap film pasti ada bahasa Indonesianya. Atau di OTT yang lain. Betul. Itu termasuk pasarnya lo itu? Termasuk juga. Tapi kalau boleh saya sedikit lurusin gitu ya, Cing ya. Voice over dan dubbing tuh di Indonesia ternyata ada pergeseran nih, jadi berbeda gitu. Maksudnya? Kalau dubbing tuh untuk yang film-film biasanya. Oke. Nah, kalau voice over tuh untuk yang iklan-iklan TV radio, lalu untuk company profile, untuk program TV gitu. Karkol bahkan itu tuh juga butuh voice over gitu. Jadi mengisi suara yang belum ada. Kalau dubbing tuh mereplace suara yang udah ada. Oh, iya. Tapi lo ambil juga job-job itu? Ambil. Dubbing? Beberapa ya gitu. Karena dubbing tuh saya harus ngeliat dulu panjang filmnya tuh berapa lama, panjang produksinya berapa lama, kan harus dedicated, Cing. Iya. Kalau dubbing itu misalnya sehari ini
kita cuma dapat berapa episode gitu. Atau berapa, kalau misalnya film-film Netflix tuh berapa menit doang gitu. Harus tuh dedicated tuh Cing, seminggu, 2 minggu, bahkan lebih. Gitu. Malah lama ya? Malah lama. Ya gitu. Gua kemarin juga dubbing tuh, 8 episode bulanan hitungannya. Nah ya makanya gitu, bulanan. Kalau voice over kan sejam 2 jam kelar gitu. Gitu sih. Mahalan mana voice over sama dubbing? Mana ya? Mahalan Voice over ya? secara efektivitas. Ini gue harus pelan-pelan nih. Gue harus hati-hati karena ini juga pertanyaan yang banyak ditanyakan. Iya. Karena gue nggak bisa mungkirin gitu ya. Saya nggak bisa mungkirin Cing. Langsung pertanyaan orang tuh ke situ dulu gitu. Kayak tadi kan Cing bilang bisa menghidupi apa enggak gitu. Lebih mahal kalau dihitung dari jam kerja, terus juga efektivitas yang lain-lain gitu ya. Voice over tetap. Voice over ya, karena Voice over. kerjanya relatif lebih singkat. Iya. Dan tapi lebih berat sebenarnya karena lo ada di posisi itu harus banyak pengalaman ya. Iya. Nggak bisa tiba-tiba lo ada di situ. Betul. Ya sebenarnya ini sih apa yang kita lakuin tuh kan menawarkan jasa ya. Ya. Nah jasa tuh tricky banget kan. Iya. Bukan cuman teknis doang yang harus kita pelajari, non teknis tuh kayak gimana caranya kita bisa nge-treat klien. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh. Tapi once kita bikin kesalahan dalam tanda kutip, aduh susah banget tuh dapetin trust-nya. Intinya dapetin trust-nya sih gimana. Iya. Karena jasa yang kita tawarkan sih gitu. Iya. Komunitas voice over ya di Jakarta ada? Ada di Jakarta. Orangnya ada berapa tuh? Komunitasnya ada beberapa juga sih, Sing. Oh, komunitasnya ada beberapa juga. Iya, ada iya. beberapa juga. Mereka juga banyak. Cuman kalau yang saya pribadi yang voice people itu tadi di Jakarta juga ada yang aktif mah 80-an, Ih, banyak 50-an. banget ya. Iya. Jadi sekarang isinya apa aja sih kalau yang di voice over itu? Yang komunitasnya ya bagi-bagi kerjaan Iya, iya. gitu. Hah? Bagi suara bagaimana ceritanya? Emang Iya. wire, Bang? 2024 ini kan suara di Bener, dibagi ya. Iya, Jadi, dibagi-bagi. tapi kan ujungnya nanti satu doang. Iya, benar. Iya. Bagi mah. Iya, dia juga. Bagi Iya, iya. belakang kantong doang mah itu. Iya. Ininya kayak selain iklan kan juga kadang tuh kan iklan lama ya. Maksud gue gini loh. Gimana? Satu iklan itu lo isi voice over itu bisa digunakan setahun 2 tahun gitu. Oh ya, betul. Produk-produknya yang mampu beriklan kan juga produk-produk tertentu. Betul. Yang bisa memproduksi iklan terus dia placement di Betul. media kan gitu. Itu tapi tetap banyak gitu. Ya, banyak nih secara apanya nih, Cing? Kuantitasnya Oh, banyak aja. banyak ya Banyak sebenarnya. aja. Gitu. Makanya nih, ya saya sih bersyukur banget ya. Mungkin ada beberapa yang akhirnya, ini jadi makin rame nih voice over gitu Iya, ya. Makin iya. banyak, Iya. orang semua jadi tahu, Iya. pemainnya makin banyak. Kalau saya sih jujur jadi seneng gitu, Cing. Karena akhirnya nih kelihatan nih gitu. Iya, Akhirnya nih banyak orang bisa Seniman berpartisipasi audio ini ya, gitu. gitu ya. Iya, Dan iya. demand-nya juga banyak gitu sebenarnya. Demand-nya banyak, orang yang ikutan makin banyak. Dari yang makin banyak ini orang ikutan akhirnya makin ketahuan siapa kualitasnya gitu. Oke, Makin iya. keukur parameternya. Oh, emang bener-bener let's say izin ya, Bimo nih ternyata emang bener kepake karena dari 100 mah cuman 5, itu lagi aja gitu. Iya. Gitu sih, makin apa ya, ada challenge diri untuk kita, wah ini banyak yang udah mau ikutan, gimana caranya kita bisa nggak boleh nyaman nih gitu dengan kondisi yang udah ada. Iya. Terus maksudnya gue misalnya kalau gue bandingin sama yang perkembangan voice over itu gimana ya? Maksudnya di komedi ya yang gue tahu ya, makin lama kan berubah. Masih mungkin lagi musim plesetan di saat ini, terus selesai ada musim slapstick, ada musim Bener. korban. Nah kalau voice over begitu-begitu aja atau enggak sih? Enggak, beda Kan dong. kalau gue yang denger ya begitu-begitu aja gitu. Iya. Tapi sebenarnya perubahannya di mana tuh? Beda. Jadi kayak simple dulu. Misalnya ini deh, korek biru nih. Iya. Dulu kan skrip voice over kan pasti, skrip voice over. Ya dari skripnya aja juga Iya. deh, kan kaku banget bahasanya. Terus juga bawainnya pasti juga, belilah korek biru. Iya.
korek biru bisa membakar rokok Anda. Iya. Begitu aja kan zaman dulu. Oh, ganteng tuh. Iya. Era-era bapak saya. Iya. Terus beralih kayak korek biru adalah korek yang nah. Nah, makin kesini makin korek biru nih cocok buat kamu. Baru korek biru udah selesai. Kayak gitu. Mahal tuh Bang, kayak tadi tawa aja Bang. Iya. Harusnya Bang saya cas itu tadi gitu. Tapi itu berubah karena gaya beriklan orang berubah. Atau atau orang pengen ini voice overnya ubah dong atau gimana sih? Banyak faktor. Nah, ini gunanya kita di komunitas nih sharing-sharing seperti ini karena di komunitas juga kadang kita menghadirkan dari sisi agency gitu. Terus juga teman-teman kita yang ada di brand gitu. Nah, kebutuhan global juga salah satunya tuh, Cing. Jadi global tuh makin kreatif gitu ya. Nah, itu ada juga faktor itu. Nah, ada yang lebih unik sebenarnya, faktor DNA. DNA tuh? DNA anak-anak. Nah, yang sekarang punya kuasa, quote unquote atau dalam tanda kutip di dalam brand atau di agency itu kan anak-anak usia atau orang-orang usia 25 sampai 35 lah. Dewasa muda gitu. Lahir 90, 80, 90 gitu. Yang mana taste-nya udah berubah nih. Dan yang beli sekarang generasi Z gitu. Generasi Z yang punya tingkat kritis yang cepet gitu ya. Terus juga nggak mau yang bertele-tele, yang kreativitasnya tinggi gitu. Tapi nggak bisa diaplikasiin kayak iklan-iklan di luar negeri. Iklan-iklan di luar negeri tuh kalau Cing Abdel perhatiin, voice over-nya cuma di belakang doang. Misalnya ada iklan mobil, hujan gede, dia nggak kepleset nih, ada genangan air, kita kira kan iklan mobilnya, taunya di terakhir ban. Terus misalnya ya, GT Radial, dah gitu doang. Di orang Indonesia nggak bisa begitu. Aduh, kepleset nih. Wah, tapi tenang aja, kita punya apa-apa. Udah gitu ditambahin supers lagi gitu. Jadi masih butuh voice over gitu. Cuman stylenya aja yang beda sekarang. Oh, iya. Tapi itu tuh yang nemuin tuh orang-orang yang iklan atau yang menyadari itu siapa? Orang-orang voice over atau? Enggak, pasti kan agency ada risetnya ya mereka gitu. Ada R&D-nya gitu nih, butuhnya kayak gimana nih. Bahkan brand-brand yang kita bisa bilang kaku ya, kecuali mungkin rokok dan brand-brand yang mature lah gitu ya. Itu mah pasti begitu aja gitu. Dan lebih grande bahkan. Cuman produk-produk lain tuh pasti udah ada lucu-lucunya. Lah iklan aja sekarang banyak yang tiba-tiba kayak film kolosal gitu kan. Ada yang main rebana keluar dari Magic Jar begitu. Itu kan kagak ada iklan begini. Zaman dulu gitu. Iya. Gitu. Ya, semakin berubah iklan juga merubah voice over juga ya berarti ya? Keperluan voice overnya juga beda-beda. Udahlah berubah voice over, berubah dari teman-teman PH tuh, kebutuhan syutingnya gitu ya. Makin nyeleneh banget gitu. Kebutuhan 3D-nya gitu-gitu. Iya. Gue tuh kan pernah siaran juga ya, Bim. Benar. Terus kenapa udah nggak siaran, Cing? Kenapa ya? Udah nggak ada yang mau kali ya? Udah nggak ada. Pasarnya udah nggak ada kali gue. Pasar radio apa sebenarnya gue pengen loh siaran lagi. Iya, masih ada. Pasar bapak-bapak apaan? Yang denger radio? Radio udah habis kali sekarang. Enggak ya? Dikit kali. Udah pada tutup. Iya. Penyiarnya juga udah pada kagak ada. Innalillahi. Iya, nggak maksudnya udah pada nggak di situ. Oh iya benar. Ada juga sih yang udah meninggal, ada pasti penyiar radio yang udah meninggal pasti ada. Tapi waktu gue siaran di radio nih, gue itu tidak pernah terpilih untuk melakukan jadi voice over. Mungkin karena dianggap gue tidak bisa berakting dalam suara gitu. Orang bisa tahu, ini anak bisa acting, kalau lo pasti udah bisa punya ini ya. Gimana sih caranya? Ini suaranya bagus lah, timbrenya bagus lah, broadcast lah segala macam. Tapi kenapa dia tidak terpilih? Terpilih untuk jadi voice over di radionya sendiri. Iya. Apa sih yang ininya apa? Poinnya tuh apa gitu? Kemahalan rate-nya Cing Abdel kan radio. Kan radio sendiri. Lah radio sendiri mah juga ada rate-nya, Cing. Bukan buat ini malah, bukan buat komersil. Bukan buat komersil. Adlibs kali ya maksudnya ya. Apa namanya? Bikin expose acara sendiri kayak gitu-gitu tuh. Masa sih, Cing? Harusnya mah kekuatannya radio pas Cing Abdel siaran mah. Iya, kalau misalnya itu acara gue ya. Ya kalau misalnya ada acara-acara ya kayak PSI, Adlibs segala macam. Iya. Itu apa sih yang dinilai? Benar.
Ya, nih jadi highlight dulu ya. Tadi thank you banget juga udah di-remind, Cing. Semua suara tuh nggak ada yang jelek. Mungkin nanti di akhir sesi ini saya izin mau cerita ya buat teman-teman yang nonton gitu. Semua suara tuh nggak jelek. Mungkin yang dibilang suaranya nggak enak didengar, tekniknya kurang pas dalam bacain. Nah, atau mungkin ada juga kayak ini mah jangan dibacain Cing Abdel lah, Cing Abdel yang komedi-komedi aja begitu. Ini mah agak serius gitu. Atau juga mungkin ketika ngomong artikulasinya kurang jelas gitu. Iya. Gitu-gitu aja sih tekniknya. Tapi secara luas gitu, kenapa yang tadi dibilang ada produser gitu? Nah, sebenarnya ini tugas produser nih untuk memilah-milah. Ya saya aja sampai detik ini juga masih banyak kalah pitching juga gitu ya. Karena ini nggak cocok Bimo nih gitu. Kok bisa ada yang nggak cocok di lo? Ya apa? Ya karakter dari brandnya, Cing. Itu nggak cocok gitu. Karakter dari brandnya nggak bisa nih dibawain sama Bimo gitu. Nah sebenarnya itu malah bukan jadi hambatan sih, malah jadi saya yang cocok yang mana nih buat gua gitu. Nah kalau dari tadi case-nya Cing Abdel, ya mungkin ya kayak udah pernah belum sih Cing bacain sekali 2 kali? Pernah sih. Pernah sih. Iya. Mungkin gue intonasi gue terlalu monoton mungkin ya. Itu mungkin. Intonasi gitu. Kayak merubah intonasi itu tidak semudah yang kita dengar sebenarnya. Iya. Untuk bisa berintonasi seperti Bimo itu nggak semua orang bisa. Iya. Intonasinya itu teknik-tekniknya tadi kurang tepat yang saya bilang tadi tuh, Cing. Nah itu bisa dipelajarin atau? Bisa. Gue belajar nggak bisa Bim. Gue belajar. Siapa belajarnya? Ya kan di radio pasti ada lah, pasti ada cara belajar gitu. Tapi ya akhirnya begitu tag ya monoton lagi, keluar lagi yang aslinya gue. Nggak bisa berakting gitu di suara itu. Ya karena memang belajar voice over tuh nggak bisa kayak les kumon, Cing, Senin, Rabu, Jumat. Kudu tiap hari dipelajarin. Karena jadi terbiasa dan banyak preferensinya harus. Itu tuh ngaruh banget, Cing. Kita tuh harus banyak dengerin iklan, banyak nonton iklan gitu. Memang harus ada intelijensi kita juga sih buat betul itu. Oh, nih iklan kayak gini, begini nih gitu. Suaranya gimana suara berat dikeluarin, di mana cemprengnya harus dikeluarin. Itu lebih teknis lagi gitu. Itu lebih teknis lagi tuh gimana pakai suara yang berat banget kayak gini gitu. Cuman lebih generalnya kayak kenapa sih monoton banget gitu ya? Baru kayak gitu lagi. Nah, itu kan kebutuhan pasar sebenarnya. Itu maunya klien kayak gitu. Nah, kita harus tahu tuh. Ya mau nggak mau kita ikutin. Gitu. Padahal sekarang lo kalau ngisi voice over masih ditungguin klien nggak? Atau klien udah Bimo udah kelar? Minimal ditungguin agensi. Karena mereka yang bertanggung jawab untuk ngegawangin klien kan gitu. Kalau klien mungkin ada beberapa yang udahlah aman lah gitu karena mungkin udah tahu. Cuman kalau yang belum tahu dan biasanya ini iklan-iklan yang bukan promo ya, tapi confidential dan ada produk baru yang mau launching minggu depan, itu dijagain tuh banget karena nggak boleh melenceng dari benang merah yang udah disiapin nih journey-nya gitu. Tetap mas jangan terlalu hard sell karena kita mau soft sell aja dikit gitu. Iya. Nah terakhir lo apa? Ngisi voice over apa? Iklan atau? Iklan sampo. Iklan sampo. Buat di radio apa TV? Ada TV, ada digital juga gitu. Di digital juga banyak sih sekarang ya. Justru di situ banyak lebih banyak ya. Iya, gitu. Nah, dulu kan TV itu jadi media utama ya sama radio gitu ya. Iya. Sempet tuh Cing, kita geter gitu teman-teman VO Talent. Wah gila, dateng nih YouTube gitu ya. Atau Spotify apa segala macam. Waduh kegerus nih. Lahan rezeki gua gitu ya. Tapi ternyata tidak. Justru lebih banyak. Salah satu yang mendukung demand-nya itu lebih banyak. Sekarang ini ya? Sekarang ini. Dulu tuh iklan TV 30 second, 60 second. Wah lama bener. Nah sekarang mah iklan radio, iklan YouTube mah 7 second, 15 second, beres. Itu tadi yang nyangkut. Ini dengan iklan 15 second, kalau emang kita udah punya value dan harganya pas mah jadi bisa lebih bagus gitu pendapatannya gitu. Cuman balik lagi
Jadinya tekniknya berubah lagi tuh, Cing. Oh, ada lagi teknik yang dipelajarin kayak speed reading, gimana caranya kita baca cepat tapi ada intonasinya tetap. Nah, gitu. iya. Yang kayak gitu-gitu. Nah, itu kan perlu ya sama seperti cabang seni yang lain. Benar. Perlu bakat berartinya. Pasti punya bakat, harus punya bakat. Kalau enggak ya sampai ya begitu-begitu aja memang. Iya, tapi saya selalu bilang kok bakat ngomong tuh semua orang punya kok. Punya kalau gitu. suara ya. Iya, Modal suara sih kita semua punya. Iya. Nah, Nah, Cing kan salah satu anggota MK nih. Mahkamah Komedi. Iya. Bener kan? Iya. Bener kan, Pak? Iya. Nah, Waketum. Nah. Komseko. Wah. Komandan sekitar komplek. Wakatipdal. Apa? Wakil Kepala Penitipan Sendal. Kalau dulu di kantor lu ada apa, Sa? Kabak Sursur. Apa? Kepala bagian suruh-suruh. Manajer. Nah, udah jadi manajer tuh biasa tuh. Kabak sur anjir. Iya, nah kalau di komedi tuh apa, Cing? Balik kalau misalnya Komedi saya mah nanya. bakat kalau kata gue. Lo Bakat ya, sulit. Lo tidak punya bakat yang keras, yang bagus, sulit gitu. Harus punya dulu, kalau enggak ya sama kita nyanyi lah. Iya. Nyanyi juga kata menurut gue harus punya bakat supaya nggak fales. Kalau enggak ya orangnya fales aja. Iya. Saya tuh sampai sempat dapat sharingan gitu ya. Lu tahu nggak sih, Bim? Kriminal dan copet aja tuh kudu punya bakat gitu. Iya. Bukan kepepet gitu. Iya. Makanya kalau kepepet gitu kadang orang kan ada penolakan tuh. Iya. Cuman kalau udah ada bakat ada aja begitu. Ada aja, iya. Iya, begitu triknya. Cuman orang yang sama-sama punya bakat itu akan ditentukan oleh rajinnya mereka latihan. Disiplin yang tadi saya bilang gitu. Ya baru bisa diadu tuh. Bener. Kalau sama-sama punya bakat, yang satu latihan keras, yang satu biasa-biasa aja, pasti yang menang yang latihan keras gitu. Iya. Latihan lembek tuh gimana sih, Cing? Latihan lembek itu kayak latihan keras tapi kesiram air. Sama air kayak lohanku aja nih. Tadinya keras loh. Iya benar. Lohanku tuh tadinya keras, Iya, kan kita cemplungin ke air lama-lama lembek larut. Iya, benar. Latihan keras, kesiram air. Ada aja. Radio lo berapa tahun waktu di radio? 14, 15, 16, 17, 18, 19, ya 6 tahunan lah, 6 tahunan, hampir 6 tahun. Lama juga berarti ya? Hitungannya lama, tapi biasanya penyiar radio kan lebih lama lagi ya. Iya. Apa lifetime-nya gitu, Iya. yang benar-benar pure penyiar radio ya Iya. gitu. Ya, intermediate lah. Apa sih, Sa, kalau yang di tengah-tengah gitu yang nggak terlalu lama? Cukup lah gitu. Mediocre. Ya, mediocre. Tottenham Hotspur apa gimana mediocre? Iya. Kenapa nggak mau siaran radio lagi? Udah punya podcast sekarang. Udah Fokus ke podcast aja. Tapi saya mau ini ya, saya fans MU. Mediocre sekarang MU. Ntar saya diserang lagi sama fans Tottenham. Enggak. Udah, saya ke MU aja. Jadi klub mediocre tuh. Iya. Jadi udah punya podcast. Podcastnya di Spotify. Spotify. Bikin sendiri atau under manajemen? Apakah sekarang banyak tuh? Sekarang sendiri sih. Bikin Sendiri. Jadi saya bikin podcastnya pun sama teman siaran saya dulu gitu. Oke. Ketika kami udah nggak ada di radio itu, kontraknya habis. Nah kebetulan partner saya ini cukup riset banget orangnya. Apa sih gitu. Udah. Dan di program saya waktu itu tuh udah ada community-nya dalam tanda kutip gitu ya. Maksudnya udah ada. Yang waktu di radio? Yang waktu di radio Ya, ada oke. salah satu programnya yang punya masa nih. Gitu. Oke. Yang udah cukup masanya, udah kita pindahin aja mediumnya ke podcast gitu. Apa namanya? Podcast Malam Kliwon. Cekap. PMK. Ngomongin serem-serem? Komedi horor. Oh. Komedi horor. Jadi genrenya ya horor core-nya, tapi habis kita bacain cerita dari pendengar yang dikirim lewat email, kita review. Nah, reviewnya itu tuh yang kadang komedian. Iya, komedian, tapi sebenarnya kita bukan komedian juga gitu. Oke. Karena memang kita ngulasnya kayak tongkrongan aja, Cing. Kan pasti ada yang apa sih, masa iya ceritanya begini Iya, gitu. iya. Atau Iya, kadang kalau yang nggak masuk atau misalnya kita lagi kesel, kita roasting aja tuh gitu si setan-setannya. Si setan-setannya. Iya, gitu.
Ada pengalaman horor, Cing? Gantian lah nanti. Ayo, tapi gue nggak ada sih kayak pengalaman horor. Ya. Padahal rumah gue di depan kuburan. Mana kuburan, Cing? Kagak ada. Bukan yang ini, waktu gue kecil. Oh iya. Tapi mungkin karena gue gedenya di depan kuburan, jadi biasa-biasa aja ngeliat. Gede depan kuburan mah. Maksud gue tumbuh kembang di daerah perkuburan. Pohon ini kali yang di Bali banyak apa ya, Branes? Apa sih yang di kuburan? Kamboja, ya tumbuh di depan kuburan, pohon Kamboja apa gimana? Itu mah nggak usah di Bali, di mana-mana emang. Iya. Kemarin gue ke Banyumas, Kamboja juga. Ya Kamboja ya. Ya saya gede, saya tumbuh kembang di depan kuburan sih. Antum pohon Kamboja apa orang? Iya. Sekarang jadi udah semua kehidupan lo dedikasikan buat voice over. Lebih tepatnya ke dunia voice sih. Tapi voice yang lebih berbeda ya gitu, bukan menyanyi gitu. Atau news anchor, karena itu juga bisa dibilang voice talent, Cing. Gitu. Iya, news anchor juga. News anchor itu voice talent mereka gitu. Iya. Tapi akhirnya di dunia voice lah gitu, voice over bisa. Iya. Di beberapa, mungkin lagi pandemi ya, atau beberapa setahun terakhir deh, itu voice over, terus para dubber, mulai dapat tempat lagi tuh. Akhirnya. Gue mulai lihat lagi banyak orang yang memberitakan. Iya. Terus konten-kontennya juga banyak yang lihat. Betul. Itu pengaruh nggak sama permintaan kerjaan akhirnya jadinya? Pengennya gue ini aja deh, pengennya si Bimo aja, atau pengennya... Oh ngaruh ya? Ngaruh ya, gitu-gitu aja? Ngaruh. Itu kompleks sih, Cing. Udahlah ngaruh sama permintaan, ngaruh juga tuh sama lain-lainnya. Rate kan jadi berubah. Iya. Atas nama waktu itu pandemi ya, mohon izin gitu ya, bukan kita menyalahkan pandemi, tapi kan orang struggle ya untuk mengeluarkan uang dan lain-lain. Jadi ada adaptasi tuh di situ tuh. Gitu. Dan masalahnya sekarang udah nggak pandemi nih. Susah lagi dibalikin dari sebelum pandemi gitu. Tapi emang menurun ininya, kuantitas ya setelah... Kuantitasnya sih enggak ya, cuman rules dari hitung-hitungannya gitu loh, Cing. Oh, oke. Kayak ini kan harga pandemi gitu. Lah udah kagak pandemi mah harga pandemi aja gitu. Iya. Oh. Nah ini banyak nih kayak gitu. Tapi untungnya ke saya sih masih biasa aja gitu, normal aja lah gitu. Ada ini nggak sih ada standar rate buat voice over ini? Sun lagi kita perjuangkan. Kita mau bentuk sebuah asosiasi lah gitu. Karena kalau di luar negeri udah ada tuh, Cing. Asosiasinya gitu. Karena di sini kan masih liar banget ya. Based on turun-temurun aja gitu. Based on produksi yang ada gitu. Kalau di luar negeri tuh nggak usah voice over, bahkan sound engineer aja atau operator aja tuh udah ada kayak menu makanan gitu. Mau Pak Anton, mau Pak Budi, mau Pak Slamet, harga beda-beda nih. Pak Slamet berapa ribu dolar, Pak Budi berapa ribu dolar, berapa, karena ya itu tadi beda-beda tuh kualifikasinya, standarisasinya. Iya. Gitu. Jadi belum ada sama sekali? Belum. Standarisasinya masih dari mulut ke mulut dan yang lagi beredar aja sekarang. Iya. Ini cukup, menurut saya pribadi ya, cukup bahaya sih. Karena? Ada yang jual jasa voice over 35.000 di online shop. Cari aja, Mas. Jasa voice over nanti abis ini. Ada, Mas. AI juga udah bisa ya? Nah, AI tuh bisa. Wah, nanti ini pekerjaan ini digantikan sama AI. Tapi saya aja ngisi yang buat AI-nya. Iya. Gitu. Tetap harus ada yang ngisi ya? Iya, tetap harus ada yang ngisi. Iya. Wah, semua pekerjaan digantikan sama robot. Nah, istri saya orang IT yang bikin sistem. Yang bikin sistem segala macam. Tekan 1, tekan 2. Iya. Orang juga yang ngisi gitu. Gitu. AI itu bisa digunakan untuk yang mungkin pendek-pendek aja. Kalau dia panjang, pasti, nah saya juga ngobrol sama salah satu sound engineer cukup senior lah di Indonesia, itu ada 1-2 cengkok yang nggak bisa diobatin nih. Gitu. Apa sih istilahnya gitu? Saya lupa gitu. Masih kelihatan banget robotnya lah gitu. Iya. Ada tuh desibel, bukan desibel ya, pokoknya adalah bahasa-bahasa teknis gitu. Tetap nggak bisa keganti sama robot ya? Kalau urusan seni sih, kayak sebagus-bagusnya AI gambar juga kita akan ngeliat itu adalah buatan gitu, nggak? Nyawanya, iya, nyawanya nggak ada. Soulnya tuh belum lah. Iya. Kita nggak tahu sih. Kenapa saya bilang belum? Who knows sih. Gitu. Kedepannya gimana ya? Jadi belum tergerus oleh AI. Belum. Justru malah dengan banyaknya robotik gitu, kebutuhan voice over makin banyak juga. Makin banyak lagi karena harus ngisi itu juga ya. Wow, voice over sekarang lucu banget, Cing. Dipakein baju gitu yang bisa buat apa sih namanya tuh ya?
yang orang begini dia juga ikut begini, tapi sambil ngomong juga. Jadi mulutnya ikutan si tokoh ini nih. Si animasinya. VR ya. Ya, kayak gitulah gitu. Oh, iya. Adaptasinya ke situ sekarang. Iya. Nah, kalau yang voice over 35.000 itu gimana sih? Sekarang pasarnya udah, apa? Dia ngambil siapa? banyak sih. Maksudnya 35.000 terus kliennya dia siapa gitu? Buat apa? Mungkin gitu ya, mungkin UMKM gitu. Tapi sekarang nggak 35 sih, Cing. Terakhir saya lihat udah naik 75. Ada 100.000 nih. Ada kan? Ada ya. Nah, American Accent 200.000. Nah, bener. Padahal kalau yang Inggris gitu ya, itu lebih mahal daripada Indonesia. Karena kan value-nya gede. Saya tuh pernah akhirnya diskusi sama beliau ini gitu ya, satu. Lu tuh secara, saya balik lagi nggak mau bilang suara bagus ya. Teknik lu bagus banget men gitu. Jangan deh lu hargain segini. Oh ini pelaku Iya, yang jual pelaku. online. Sebut saja pelaku lah namanya gitu. Iya. Nah, teknik lo tuh bagus banget gitu. Ayo deh, yuk ikut gua. Nanti gua kenalin ke produser-produser. Gua cuma nganterin doang ya, sisanya lo yang main gitu. Kenapa mas? Pertanyaannya gitu. Karena percaya sama gua. Di job ke-10 lo, nggak usah 10 lah. Di job ke-7 lo, ketika lo banyak nih dipanggil dan lain-lain, lo pasti akan naikin harga lo. Ketika lo naikin harga tuh, gua aja susah buat naikin harga gitu. Jadi mendingan starting awalnya jangan segitu. Gitu. Segini aja. Masih di bawah kami-kami yang profesional sih gitu. Jangan ikutin kami, nanti juga susah kalau kemahalan gitu. Karena kan jam terbang dan portofolio belum banyak juga kan. Iya. Minimal segini lah. Nah, itu yang selalu kita lagi kampanyekan gitu. Nih starting awalnya segini aja. Karena kalau budget-budget yang iklan-iklan yang komersil gitu, ada coaching budgetnya gitu. Pasti ada ya. Pasti ada ya, kecuali balik lagi kalau buat UMKM dan lain-lain ya. Iya. Gitu. Tapi UMKM pun ketika saya edukasi gitu ya, sedikit edukasi, Mbak, kenapa nih harga saya segini gitu. Karena prosesnya tuh begini. Nanti Mbak juga dapat after sales dari saya begini kok, dan dapat bonus begini. Oh ya juga ya Mas. Ya udah nggak usah segini deh, turun dikit aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak jauh-jauh juga dari rate saya gitu. Gitu sih. Bisa kok kalau dikomunikasikan. Itu kemurahan ya kalau 100.000 gitu, akhirnya merusak pasar semua. Nah, dan itu merusak. Sih. Kayak dulu aja harga-harga band cafe itu sempat beberapa yang katanya ada yang merusak harga. Ya. Datang terus dengan lagu yang sama, dengan ini yang sama. Iya. Harganya bisa lebih murah, akhirnya yang udah tinggi duluan harus menurunkan harga. Betul. Dan itu pun akhirnya jadi naik kan Mas, 100.000 kan? Iya, 100.000 ya. Nah, itu malah baru update lagi 100.000 dari 75.000. Itu untuk berapa tuh? Untuk berapa? 1 menit, Cing. Padahal nih ya, 1 menit. Ada Cing yang dapat 5 juta. Iya. Gitu. Ada. Iya, betul. Betul. Ada banget gitu. Ya, kalau terus berkembang yang kayak begitu bisa merusak pasar yang di lo nih gitu. Akhirnya gitu. Karena di teman-teman agensi pun kan juga nggak itu-itu aja ya orangnya ya. Iya. Masih berubah kan. Iya. Gitu. Jadi ya, jangan deh. Ini aja yang 100.000. Nah, gitu. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya ngambil 100.000. Balik lagi, saya tuh senang sharing dan akhirnya riset juga kan. Ujung-ujungnya, ya Mas, gue ngambil 5 iklan kemarin 500.000 tapi suffer banget ngerjainnya. Lama gitu, terus nggak bisa di-direct gitu. Ya, ternyata kalimat ada harga, ada kualitas betul ya. Laku tuh Cing gitu di situ. Daripada 2 kali spend money, spend budget. Tapi itu banyak tuh pelaku yang di online shop gitu. Ya ada aja sih. Banyak man kalau search itu man. Nggak terlalu ya. Karena dia ngejualnya di online shop. Tapi untuk tidak ngejual di online shop dengan harga segitu banyak juga sih. Oh banyak juga? Banyak. Oh. Asli banyak gitu. Kalau dia bilang kalau gue naruh harga segini gue nggak kepake itu gimana ya? Ya maksudnya gimana sih? Iya gue nggak bisa ngasih harga tinggi-tinggi. Kalau tinggi-tinggi pasti pakai yang udah ngetop. Ya, makanya waktu itu saya bilang sini ayo saya kenalin deh. Saya kenalin ke produser-produser bikin sampel VO. Gitu. Iya. Saya tugasnya cuma ngenalin aja. Tas kira kepake Cing. Udah ngisi beberapa iklan. Ada iklannya di TV gitu. Juga ada faktor dari dianya sih gitu. Kalau emang mau berkembang ya join komunitas, join kelas-kelas. Kayak di stand up comedy dengan sendirinya tuh terbentuk tuh
maksudnya komika yang harga segini, ada komika harga 10 juta, ada ininya sendiri. Nah, tapi di voice over belum ada kayak gitu. Belum, masih yang ini senior, ini yang baru gitu. Kalau yang udah cukup senior ini bukan uang ya, bukan uang, bukan usia gitu. Yang udah dapat banyak iklan, mainnya udah di rate yang common nih gitu. Kalau yang masih rate bawah, masih pemula-pemula nih. Gitu. Iya. Kalau di ada stand up tuh, karena si Rahman kan dia di selisih manajemen, jadi siapa yang selisih dia ambil gitu. Bisa begitu Bang? Yang penting ada selisihnya. Wah, kalau kata orang ambil aja kembaliannya gitu ya. Jadi udah orang tuh klien udah lumayan ngerti, gue pengen cari komika yang harga seginian. Nah, ada tuh daftarnya, daftar harganya ada. Betul. Kalau di voice over ya masih beberapa orang aja yang kayak gitu. Ya, beberapa orang aja. Beberapa orang yang kayak gitu. Yang sama Gilang lu masih gak? Yang How to Become. Enggak. Ya, bukan enggak ya, tapi ya occasional aja lah. Waktunya udah pada sibuk, udah pada jadi orang, Cing. Keren. Sekarang mah saya mau voice over aja begini. Lela. Apalagi Lela, keren. Iya. Mantep dia. Dia salah satu content creator yang menurut saya gokil. Baru tadi pas lagi makan bubur palapa, saya obrolin sama Mas Laksa. Gitu. Sadis itu. Idenya canggih banget, eksekusinya juga canggih banget. Padahal awalnya dia dubber kan gitu. Cuman akhirnya menemukan nih bukan effort, passionnya gitu. Keren. Menurut saya oke. Christo juga akhirnya bisa bermain di film kan, karena itu salah satu cita-citanya dia. Christo tuh awalnya memang itu juga talent voice over juga? Bukan, Christo tuh impersonator. Beda lagi tuh, bukan VO talent, bukan dubber. Dia menirukan gitu ya, impersonator. Gilang sekarang juga melayani masyarakat. Iya, betul. Di gitu. P3. Nah, apa, Cing? PKB. Kan PKB, P semua kan, PKB. Mahal nih. Iya. Nih, komedian mahal nih. P3 PKB. Asli ini, nggak ada 100.000 di online shop. Jasa komedi mah nggak ada, Cing. Nggak ada begitu. Iya. PKB. P semua. P semua, P3 lah gitu ya. Kok bisa sih? P3 iya emang. Iya. Emang PKB kan. Anjir. Iya. Nih Bim, buat orang yang pengen, anak muda yang pengen menentukan profesinya sebagai voice over, itu apa saran-saran lo, Bim? Mungkin saya cerita kali ya, Cing ya? Boleh, silakan. Sedikit ya, karena yang banyak terjadi itu bukan karena dia nggak bisa, tapi iri. Karena saya juga dapat beberapa DM yang Mas Bimo mah enak, suaranya Mas Bimo tuh bulat gitu. Kalau saya mah cempreng. Even maaf ya, izin, suara saya mah cadel gitu. It's okay, nggak apa-apa gitu. Maksudnya apakah bisa VO talent tuh dari orang yang cadel gitu? Ya bisa, cuman mungkin di beberapa momen aja gitu ya. Tapi kalau ditanya bisa mah bisa. Kalau ditanya contohnya siapa? Ya Bang Rico Ceper gitu kan. Bukan hanya jadi VO talent, bahkan dia kan mendobrak penyiar prime time, bahkan penyiar prime time yang harusnya cadel gitu. Tapi jangan melihat bagaimana Bang Rico Ceper bisa jadi host, bisa jadi apa dan lain-lain. Prosesnya beliau tuh yang dilihat. Nah, sebenarnya ini sih cerita dikit. Dulu tuh saya punya komunitas lah untuk, kalau dibilang penghiburan juga penghiburan, enggak penghiburan banget, tapi lebih ke sosial buat kita menghibur teman-teman di panti asuhan, di panti jompo gitu ya, di tempat-tempat yang seperti itu. Dan salah satunya waktu itu kita ada momen ke ini, Cing, ke sekarang tuh dibilangnya teman tuli gitu ya. Koreksi kalau saya salah, lebih wise dipanggil teman tuli lah gitu, daripada tuna apa gitu ya. Tuna rungu. Ya. Sekarang mungkin kayak gitu ya. Anggaplah teman tuli gitu. Apa sebutannya. Waktu itu kita ke sana, ya biasalah kelompok-kelompok, nggak gede-gede amat, kecil, tapi dibagi di kelompok gitu ya. Di sana kita nyanyi-nyanyi, seneng-seneng, baksos gitu, dan pasti ditemenin sama penerjemah. Karena kan mereka sulit mendengar dan berbicara ya gitu.
Udah. Habis itu ada satu momen dikasih tahu nih sama si penerjemahnya karena mereka juga masih bisa menonton dengan baik gitu ya. Nih Mas Bimo nih. Wah, waktu itu 2010-an lah. Belasan kecil gitu. Wah, Mas Bimo nih yang kamu kalau nonton sinetron, tuh iklannya tuh. Tuh minumannya tuh. Wah, seneng tuh dia tuh. Oh iya gitu ya. Dengan saya nggak mau bilang keterbatasan ya apa ya namanya ya itulah sulitannya itu. Oh iya. Nih iklannya ini. Waktu itu saya lagi ngisi iklan minuman yang iklannya terus saja diputar. Nah, dipanas-panasin tuh, Cing. Kamu mau nggak jadi kayak Mas Bimo gitu? Bisa gitu. Udah ngambil ukulele tuh, Cing. Gitar kecil. Diiniin apa namanya di iklanin dengan ininya dia lah gitu caranya dia sudah selesai ukulelenya ditaro dia nanya lewat si penerjemahnya itu ke saya, Mas ditanya tuh katanya bagus nggak suaranya dia gitu, pertanyaannya kayak gitu. Di saat itu seorang Bimo Kusumo nggak mungkin jujur, pasti bohong untuk bilang bagus, cakep suara kamu, itu bisa jadi voice over, bagus tuh suaranya tadi, gitu. Nah jawabannya dia nih yang akhirnya saya punya kewajiban untuk sharing seperti ini. Dia jawabnya begini nih, Cing. Tuh kan Mas Bimo, bener kan suara saya bagus? Karena saya yakin Mas, saya diciptakan sama Allah dan dilahirkan ke dunia sama ibu saya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki saya tuh bagus adanya. Yang gak bagus tuh adalah mata dan mulut orang di depan saya. Tuh, yang dia bilang, dek, saya langsung. Mau nangis gak pantas, mau bersyukur, sedalam apa saya harus bersyukur. Gitu. Dia cuma bilang kayak gitu. Saya yakin kok, saya diciptakan ke dunia ini tuh bagus adanya. Yang nggak bagus tuh mata dan mulut orang di depan saya. Udah di situasi saya yang saya cuma bilang makasih gitu. Terus saya izin ke beliau, nggak tahu beliaunya sekarang bagaimana gitu ya. Wismanya juga udah nggak ada terakhir kali saya cek. Saya cuma bilang izin ya Mas gitu. Pada saatnya nanti saya mau bawa cerita ini ke teman-teman saya yang masih kurang bersyukur. Kita yang lengkap, kita yang punya nggak ada kelebihan mungkin ya, tapi normal aja, tapi masih kurang bersyukur. Ya, jadi kalau relate ke pertanyaan Cing tadi, apa sih pesan-pesannya? Ya udah, bersyukur aja kita masih bisa berbicara gitu, karena semua suara bagus kok. Nih, semua suara tuh bagus. Tekniknya aja yang kurang tepat. Dan itu bisa dipelajarin. Gitu. Dan yang pasti bisa menghidupi sebenarnya. Bisa kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa. Bisa menghidupi. Bimo naik Harley loh ke sini. Tuh. Boncengin, Cing. Naik sih, diboncengin. Lah, Harley saya habis touring ke Metro Lampung, jebol knalpotnya. Buset, jalur Sumatera saya bilang. Tapi itu cuma didapat dari suara, jual suara. Bisa menghidupi, aman. Jadinya kalau ada orang yang merasa ragu-ragu untuk terjun total ke dunia ini, kuatkan tekad ya. Bisa kok. Bisa. Ada satu teman voice talent yang baru gitu, resign dari kerjaannya. Itu bahaya banget, Cing. Makanya kalau lagi kayak gini, ntar takut resign orang-orang. Tapi supaya jangan dia menyesali kerisainannya, apa yang harus dia lakukan? Gitu. Nah, nggak menyesali sih. Maksudnya udah resign atau tahu job jarang. Nah, kan pilihan ya. Kalau udah kita milih, ya udah gitu, di situ aja. Konsekuensinya kan banyak, gitar jreng. Ya. Jadi sangat bisa menghidupi karena dulu karena gue di radio ya, gue tahu bahwa radio dulu mah nggak bisa menghidupi kalau lo cuman siaran di radio doang ya. Betul. Harus ada kerjaan yang lainnya. Betul. Gitu. Tapi kesini-sini penyiar radio juga gue nanya sama Patra segala macam udah bisa menghidupi. Wah, bisa betul. Walaupun memang Patra juga punya podcast ya dan usaha yang lain gitu. Tapi saya yakin juga kalaupun di radio doang mah bisa. Udah bisa hidup. Demikian juga di
voice over. Voice over. Aman. Aman. Udah aman bisa menghidupi. Ya, dengan faktor lain ya, bagaimana kita mengatur keuangan, bagaimana ya. kita milih menu makanan dan milih pasangan pastinya. Nah, itu. Lah iya. Benar-benar dan pasangan sih yang lebih mempengaruhi. Iya. Iya, itu. Oke Bim, terima kasih. Saya terima kasih sih. Sudah hadir di sini, sudah berbagi. Kita tahu jadi dunia seluk-beluk voice over. Iya. Yang kita dengar 30 detik itu punya perjalanan panjang untuk bisa sampai di situ. Prosesnya panjang. Dan voice over tuh bukan cuma enak cuma ngomong doang, enggak. Semua kerjaan pasti harus ada effortnya untuk sampai ke titik Bimo ini. Thank you Bim. Thank you Cing. Sehat terus. Terima kasih banyak. Berkah terus. Mudah-mudahan semakin berjaya di udara. Amin anjay, mabar ayo. Oke, kalau gitu sampai ketemu di wawancara dengan tamu berikutnya.